Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah baik Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rahmadani Widya Suara dari Balai Diklat Kagama Ambon. Hari ini kita akan membahas materi terkait sistematika karya tulis ilmiah. Sedikit perkenalan singkat terkait saya. Jika Bapak Ibu mungkin ingin melihat tulisan-tulisan saya sudah terbit, bisa melihat ID Scopus saya, ID Sita saya, ataupun ID Orchard saya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sedikit pengalaman publikasi saya, tapi tidak terlalu penting. Kita langsung ke indikator hasil belajar kita hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat mengidentifikasi sistematika karya tulis ilmiah. Nah, mungkin materi kemarin sudah menyampaikan ya bahwa di pelatihan ini kita KTI-nya akan fokus kepada artikel ilmiah. Jadi setelah pelatihan ini Bapak Ibu sangat diharapkan bisa mensubmit atau menyelesaikan artikelnya dan mensubmit artikelnya di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, sekadar informasi Bapak Ibu, kita Balai Diklat Kagama Ambon itu punya jurnal 12 Wagero. Ada yang sudah tahu? Belum ya. Oke, jadi kita punya jurnal 12 Wagero. Nanti Bapak Ibu jika berkenan bisa mensubmit jurnalnya di BDK Ambon. Nah, sebelum kita mulai materi, saya mau latih fokus dulu. Apakah Bapak Ibu sudah fokus dan sudah siap menerima materi hari ini? Oke, aturannya sebutkan warna, bukan dibaca. Bisa? Bisa Ibu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Hijau. Merah. Waduh, masih ada yang merah, masih ada yang black, masih nggak fokus. Satu lagi. Merah. Oke, kita kasih aplaus. Oke, luar biasa. Berarti sudah fokus ya. Siap Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tahu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang artikel ilmiah. Ada yang bisa memberikan tanggapannya? Oke, silakan Pak Asyir. Artikel yang disusun berdasarkan fakta dan teori yang ada Ibu. Oke, artikel yang disusun berdasarkan fakta atau teori yang ada. Luar biasa sekali ya jawaban Pak Asyir ini. Pak Asyir sudah biasa menulis ya? Belum terlalu juga sih Ibu. Oh, belum terlalu. Oke, luar biasa jawaban Pak Asyir. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang sudah pernah menulis artikel? Saya belum Ibu. Belum ya? Semuanya belum ya? Belum Ibu. Nah, semoga setelah pelatihan ini Bapak Ibu bisa menulis dengan baik dan bisa mensubmit artikelnya di jurnal 12 WG. Jadi tadi yang disampaikan Pak Asyir itu sebenarnya sudah benar. Artikel ilmiah itu atau biasa disebut scientific writing is a thinking in words. Jadi pemikiran yang dituangkan di dalam kata-kata. Nah, pemikiran yang seperti apa? Pemikiran yang menyajikan gagasan atau pemecahan masalah yang disusun secara objektif, secara sistematis dan berlandaskan fakta atau teori yang menggunakan pendekatan atau metode ilmiah. Jadi tidak semua pemikiran yang dituangkan dalam kata-kata itu bisa disebut sebagai artikel ilmiah. Nah, di sini ada quotes bahwa scientific writing easy when you know how. Jadi menulis itu adalah hal yang mudah ketika Bapak Ibu tahu bagaimana teknik menulis yang baik. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum Ibu. Oke, kita lanjut ya. Siap Ibu. Nah, selanjutnya adalah diskusi kelompok. Silakan, sudah ada kelompoknya? Sudah Ibu. Sudah ya? Iya, Bu. Nah, kita pakai kelompok yang kemarin saja. Silakan masing-masing kelompok mengambil di sini ada nomor undian. Oke, dan ini silakan masing-masing kelompok pakai flipchartnya. Nanti hasil diskusinya ditulis dalam flipchart. Nah, tugasnya adalah setiap kelompok mengidentifikasi sistematika artikel yang diperoleh. Jadi di kertas yang undian itu ada nomor artikel. Nah, kelompok yang dapat nomor 1 berarti dia akan menganalisis artikel nomor 1. Begitu seterusnya ya. Nah, link artikel ini Bapak Ibu bisa akses, saya sudah kirim di grup WA. Nanti silahkan
dilihat di situ ada 6 jurnal sesuai dengan jumlah kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok menganalisis, mengidentifikasi satu artikel. Oke, saya kasih waktu 4 JP mulai dari sekarang. Silakan. Oke, nah sudah selesai ya diskusinya? Oke, sudah. Selanjutnya saya ingin ada 2 perwakilan kelompok yang melakukan presentasi dari hasil diskusinya. Oke? Nah, di sini kita spin. Oh, ternyata kelompok 1. Siapa kelompok 1? Saya, Bu. Oh, kelompok Ibu Diana, boleh. Silahkan ke depan presentasikan hasil diskusinya. Nah, baik teman-teman, itulah hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih Bu Dani. Oke, terima kasih Bu Diana. Oke, kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, luar biasa untuk kita semua. Oke, baik, luar biasa sekali presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 5. Jadi apa yang Bapak Ibu diskusikan, hasil diskusi Bapak Ibu itu sebenarnya sudah benar, bahwasanya sistematika artikel ilmiah itu terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta daftar pustaka. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit penguatan terkait apa itu judul. Jadi bagaimana kita harus menentukan judul. Nah, judul itu harus menarik perhatian pembaca. Kenapa? Karena orang pertama kali melihat karya kita itu dari judulnya. Ketika judulnya bagus, judulnya menarik, mereka akan tertarik membaca artikel yang kita tulis. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya judul harus secara jelas mencerminkan tema utama. Dan yang terakhir harus spesifik, minimal 8 sampai 15 kata. Kenapa? Karena di dalam suatu artikel itu ada namanya template atau garis lingkup, dan semuanya diatur mulai dari judul sampai daftar pustaka. Jadi judul itu Bapak Ibu itu dibatasi. Kita tidak bisa seenaknya buat berapa kata. Perhatikan nanti template atau garis lingkup dari jurnal yang Bapak Ibu tuju. Misalnya kalau jurnal 12 WHU, nanti Bapak Ibu melihat template-nya seperti apa, maksimal judulnya berapa. Nah, itu yang harus Bapak Ibu ikuti. Oke, selanjutnya adalah abstrak. Nah, abstrak ini ringkasan dari sebuah artikel atau biasa juga disebut tampilan awal atau iklan atau jendela dari karya kita. Ingat Bapak Ibu, ketika seseorang mencari artikel atau membaca artikel, mereka tidak akan membacanya dari pendahuluan sampai akhir, sampai daftar pustaka atau kesimpulan. Yang mereka baca itu adalah abstraknya. Jadi abstrak ini harus punya elemen-elemen yang harus kita penuhi supaya bisa memuaskan pembaca, supaya pembaca tertarik membaca abstrak kita. Apa saja elemennya itu? Yang pertama, berisi tema singkat yang mengorientasikan permasalahan yang kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam abstrak harus ada tujuan penelitian. Selain itu ada metode penelitian. Nah, metodenya ini terserah Bapak Ibu harus menuliskannya secara jelas. Apakah itu metode penelitian kuantitatif ataupun kualitatif. Terus tema, temuannya harus diringkas. Selanjutnya hasil dan pembahasan juga harus sudah dituliskan di dalam abstrak, tetapi secara ringkas. Dan yang terakhir ini itu sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak ada. Apa itu? Implikasi atau rekomendasi. Nah, ini sifatnya opsional Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya itu adalah kata kunci. Jadi kata kunci ini ditempatkan setelah abstrak. Kenapa kata kunci ini penting? Karena dia mencari perhatian pembaca potensial dan digunakan untuk menemukan artikel kita di dalam database elektronik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan kata kunci ini biasanya juga dibatasi Bapak Ibu, bisa 4 sampai 6 kata kunci. Nah, terus di kata kunci
penulis itu menganggap kata kunci ini tidak penting, padahal kata kunci ini sangat penting. Karena misalnya nih, Bapak Ibu mencari di Google Scholar artikel terkait media pembelajaran. Artikel-artikel yang kata kuncinya media pembelajaran itu akan muncul. Jadi itulah kenapa kata kunci ini sangat penting. Oke, nah misalnya nih ada judul pelatihan membuat ruang kelas virtual yang dinamis menggunakan Google Sites. Kita kira-kira kata kuncinya apa? Pelatihan Ibu. Pelatihan. Siapa lagi? Google Sites. Oke, Google Sites. Ada lagi? Dinamis. Dinamis. Apakah ada lagi? Kelas virtual. Oke, kelas virtual. Nah, yang Bapak Ibu sebutkan tadi itu adalah kata kunci potensial terkait judul tersebut. Jadi ketika kita membuat kata kunci, kita tidak boleh jauh dari tema atau judul yang kita tulis. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Ibu. Boleh, silahkan Ibu Riana. Ibu, kan tadi Ibu bilang dalam penulisan itu ada batas. Ada batas kata yang ditentukan. Kalau abstrak bagaimana Ibu? Apakah ada ketentuannya juga Ibu? Nah, kalau abstrak, betul, bagus sekali pertanyaannya. Tadi saya mungkin tidak sempat jelaskan ya. Jadi abstrak ini punya batasan kata juga Bapak Ibu. Oke. Jadi sesuai dengan template atau jurnal yang Bapak Ibu ingin submit. Biasanya tuh abstrak 150 sampai 250 kata. Jadi perhatikan lagi template atau gaya lingkung dari jurnal yang Bapak Ibu ingin tuju. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Jelas ya? Jelas sekali Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, apa kesimpulan materi hari ini? Ada yang bisa? Saya Ibu. Oke, silakan Pak Arsyil. Jadi yang kita bisa simpulkan hari ini bahwa sistematika dari karya sebelumnya itu dimulai dari judul, kemudian abstrak beserta kata kuncinya, kemudian pendahuluan, Oke, metode, ya. hasil pembahasan, kesimpulan, referensi. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Kita kasih tepuk hebat dulu untuk Pak Arsyil. Aku hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Hebat. Oke, luar biasa. Jadi betul sekali apa yang disampaikan Pak Arsyil bahwa struktur dari artikel ilmiah itu terdiri dari judul, abstrak yang ada kata kuncinya, terus pendahuluan, terus ada metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, kesimpulan dulu, baru daftar kata. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau begitu selanjutnya kita akan kuis Bapak Ibu. Nah, kuisnya ini Bapak Ibu silahkan scan tampilan Word yang sudah saya share. Linknya juga sudah saya share di grup WA, boleh diakses. Nah, aturan permainannya adalah Bapak Ibu ketika scan sudah sampai sini? Sudah Ibu. Sudah ya? Nah, aturannya ini ada astronot Bapak Ibu jalankan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tapi astronot ini harus memasuki room kamar yang jawaban dari soal. Soalnya adalah misalnya nih, hal-hal yang harus ada dalam pendahuluan suatu artikel adalah sebagai berikut. Kecuali, nah jawabannya ada pentingnya penelitian yang dilakukan, terus depth atau kesenjangan, terus hasil analisis, dan yang terakhir topik atau tema kajian secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu silahkan jalankan astronot ini kemana kira-kira jawabannya. Seperti itu. Paham? Paham Ibu. Oke, boleh silahkan dikerjakan. Siap Ibu. Soalnya ada 5. Ya salah. Oke, jadi harus ini ya, harus hati-hati. Bisa saja jawabannya benar, tetapi Bapak Ibu akan menemukan robot-robot yang bisa mematikan nyawa si astronot. Boleh, saya benar. Oke. Oke. Oke, luar biasa. Wow. Oke. Nah, baik. Sepertinya semuanya sudah. Oke. Kita lihat leaderboardnya. Wow, ternyata pemenangnya adalah Pak Arsyil.
Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, saya ada quotes bahwa practice makes perfect. Jadi ketika Bapak Ibu terus berlatih, pasti Bapak Ibu akan bisa. Ketika Bapak Ibu terus menulis, pasti Bapak Ibu akan bisa. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.